Assalamualaikum pemirsa YouTube semua, apa kabar? Semoga Anda sehat-sehat semua. Kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara menyolder atau solder pada pad aluminium ataupun stainless steel. Kalau ini aluminium, dan kalau ada berupa logam itu berupa stainless. Semua pada tahu akan sangat sulit untuk menyolder dan tidak bisa untuk menyolder di plat yang namanya aluminium dan stainless dengan cara biasa, dengan soldering iron biasa. Tidak akan pernah bisa, tidak akan pernah lengket. Bagaimana caranya? Ya, ikuti video ini dan tonton tanpa skip. Yuk. Ya, kita memerlukan baterai lipo atau li-ion yang ingin disolderkan, timah dan solder yang matanya bagus, dan termasuk ini amplas mata berapa nih, kasar berapa nih, nggak tahu saya, yang jelasnya agak kasar. Dan obatnya adalah ini dia namanya pemirsa, namanya saya nggak tahu, ini tulisannya Chinese punya. Jadi nama obatnya ini adalah Flux, khusus untuk aluminium dan stainless. Dia sama semua, bisa, nggak ada merek, hanya begini saja. Itu ada kadar-kadar persennya. Dan ini percaya deh, nggak bakalan bisa disolder dengan solder biasa, walaupun dengan solder uap nggak juga bisa, karena timahnya nggak bakalan lengket. Harus perlu flux spesial, bukan flux ini, flux juga ini timah untuk biasa, untuk tembaga yang biasa kita untuk perkabelan. Dan untuk aluminium stainless kita butuh khusus fluxnya ini. Oke, bagaimana caranya? Yuk. Awalnya plat aluminiumnya harus digesek dulu. Ini belum digesek ya. Oke, sudah berubah, dan berikutnya juga sudah berubah, artinya sudah ada bekas gesekan. Jadi seperti ini, kita tinggal kasihkan dia fluxnya. Dan di situ kedua-duanya juga. Dan jika sudah dibuka, digesek dan tuangkan cairannya, dia akan seperti ini, mengeluarkan cairan begitu. Tuh, semacam ada soda begitu ya. Dan kita tunggu beberapa saat. Setelah tunggu sekitar 5 menit 10 menit, barulah kita memulai menyoldernya. Dan setelah selesai, baru kita lanjut step berikutnya, dan kita akan nandai yang mana positif, yang mana negatif. Pakai yang 200 mW aja biar tahu di sini negatif atau positif. Ini tanda minus,
berarti ini terbalik, ini positif. Baik, ini satu lagi. Benar, ini positifnya dan ini kutub negatif. Coba lagi, dibalikkan. Benar, negatif. Artinya di sini min, berarti ini kebalik polaritasnya. Dan kita pasangkan kabel. Dan setelah diukur, dapatlah ini rangkaian positif saya buat ini, dan ini negatif. Terbalik bisa kacau nanti pemirsa. Dan ini positif, ini negatif. Ini masih dapat saya solder. Dan ini tadi udah tipis, jadi saya coak sedikit di sini dan baru bisa saya solder. Kita nggak perlu soldernya banyak-banyak, yang penting masak kan gitu. Masak dan benar-benar lengket. Sekarang kita memasang kabel balancer dan kabel apinya. Ingat, positif, negatif, dan ini positif, negatif. Jika kita paralel, rangkaian negatif harus jumpa dengan positif. Berarti begini. Oke, dan ini jangan diadu, ini aja yang diadu. Oke. Dan telah jadi. Dan kita akan tes dengan balance charger. Oh, dia tidak detect pemirsa, karena arusnya sangat-sangat kecil sekali. Kita akan cas dulu dengan balance charger. Oke, dan ini akhirnya pemirsa, pas saya mau mencharge dengan smart charger, saya tes dengan multitester, dan ternyata ada masalah di kepala konektornya, karena mungkin aus ya, udah lama ya juga. Ini temannya tadi udah saya buka. Inilah dia ya, ini dia. Jadi permasalahan itu di sini. Ternyata di sini sudah elemennya itu udah putus semua, udah nggak bisa dipakai. Ya, jadi gagal deh. Tapi yang jelas, seperti judul video yang saya buat dan judul konten yang saya buat, cara menyolder di pad aluminium ataupun stainless. Jadi solderannya sudah pas dan bisa lengket. Dan kalau saya tes dengan multi, berjalan. Coba di 200 mili, berjalan, dia kecil. Dan kalau saya balikkan, dia akan menunjukkan negatif, tanda terbalik. Ya, itu dia tanda muncul, tanda negatif di sini. Dan ini dia, jika saya pakai di
seperti tester yang analog biasa. Dah berjalan kan. Saya pakai di 0,5 volt. Nah, bener, ini kutub positif dan ini negatif hitam. Jadi ini tinggal dicas. Saya memakai 2,5 jarumnya, pakaian 2,5. Berarti sekitar 0,5 volt ya. Nampak? Kita akan cas dengan smart charger dulu. Setelah dicas dengan arus 5 volt di 0,5 ampere. 0,5 ampere. Dan kita coba berapa arusnya. Saya letakkan di jarum ini 2,5. Saya letak di jarum 10. Kita tes. Balik. Oke, mantap. Dapat di 4,1 volt. Dan baterai bisa digunakan. Baik, itu saja ya dari saya untuk tutorial cara nyolder atau ya nyolder di baterai lipo atau di tempat stainless ataupun aluminium dengan obat kuat. Saya nggak tahu nih dapat apa nih, merek apa pun nggak jelas. Seperti inilah dia. Yang jelas bisa lengket dan baterai lipo Anda bisa dipergunakan lagi kalau putus ya. Seperti ini, asal jangan seperti ini aja udah retak, udah pecah semuanya. Jadi dia ini sebenarnya temannya ini nih tuh. Temannya ini dengan selongsongannya ini. Tapi tidak bisa dipakai karena ininya putus dan ya ini jadi sampah. Nggak apa-apa, ini jadikan 1S mungkin untuk percobaan yang lain-lain, kuat yang lain-lain ataupun micin gitu ya. Ya, itu aja dari saya. Mungkin jika ada pertanyaan boleh layangkan di kolom komentar. Kekurangan hanya pada saya sendiri, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum. Dadah.